Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang dimana kita diberikan kenikmatan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, salawat serta salam mari kita curahkan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dari zaman jahiliyah sampai terang menerang ini yang kita nantikan syafaat yang akhir nanti. Yang terhormat kepada Bunda Indah Fajriani, MPSI, psikolog selaku dosen asesmen psikolog. Yang keduanya, kami dari kelompok 2 yang beranggota, yang pertama Agnes Wulandari, yang kedua Krisya Anissa, yang ketiga Kartika Kusuma Wardani, yang keempat Rizky Adi Utomo. Dan selanjutnya akan bacakan oleh bagian pertama itu oleh saya sendiri Rizky Adi Utomo, yang kedua Agnes Wulandari, yang ketiga Krisya, yang keempat Kartika. Individu, teknik, non-tes, asesmen lingkungan dan diri diperlukan dalam program bimbingan dan konseling komprehensif. Kebutuhan data lingkungan dan diri berisi sejumlah data yang lengkap mengenai diri dan lingkungan konseli yang direkam atau diakses dengan teknik asesmen diri, yaitu teknik non-tes dan teknik tes. Teknik non-tes terdiri atas 1. Observasi, 2. Self-report, angket, wawancara, autobiografi, yang ketiga sisiometrik, 4. Inventory, daftar cek masalah, 5. Catatan kumulatif. Teknik observasi. Observasi adalah suatu teknik penilaian untuk pengumpulan data tentang diri siswa yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui proses pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Dengan demikian, dikatakan bahwa observasi sebagai suatu teknik penilaian untuk pengumpulan data adalah pengamatan yang mempunyai sifat yaitu a. Dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan terlebih dahulu. 2. Direncanakan secara sistematis. 3. Hasilnya dicatat dan diolah sesuai dengan tujuannya. 4. Dapat divaliditas, reliabilitas, dan telititannya. 5. Bersifat kuantitatif. Fungsi observasi dalam proses hubungan membantu atau helping relationship, konselor atau helper bertatap muka dengan siswa atau helpee. Dalam hubungan ini biasanya digunakan secara bersama-sama antara teknik observasi dan interview. Informasi-informasi tentang diri siswa atau helpee didapatkan melalui interview dengan helpee itu sendiri atau dapat juga berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang lainnya secara langsung mengenai diri helpee. Jenis observasi partisipasi, observasi sistematik, atau kerangka observasi eksperimental. Persyaratan pengamatan. Yang pertama, memiliki alat indera yang baik. Yang kedua, memiliki pengalaman dan pengetahuan yang selalu dikembangkan secara kontinu melalui pengkajian teori dan teknik observasi. Yang ketiga, memiliki motivasi tinggi dan kesediaan untuk melakukan observasi. Yang keempat, memiliki pengetahuan sosial budaya individu yang diamati. Yang kelima, memperhatikan kondisi fisiknya atau kesehatan. Yang keenam, bersikap netral dan bebas dari segala prasangka dan praduga, serta tidak terlalu tergopoh-gopoh di dalam mengambil atau menarik kesimpulan umum. Yang terakhir, menciptakan suasana penuh keakraban dan relasi yang baik dengan individu yang diamati. Limitasi atau keterbatasan observasi. Yang pertama, banyak hal yang dapat diungkapkan dengan observasi langsung, misalnya kehidupan pribadi dan lain-lain. Yang kedua, apabila individu yang diobservasi mengetahui dirinya sedang diamati, mungkin saja dia akan berpura-pura. Yang ketiga, munculnya suatu peristiwa atau kejadian yang diamati tidak selalu dapat diramalkan, sehingga pengamat sulit sekali menentukan waktu yang paling tepat melakukan observasi, terutama jika pengamat menginginkan fakta observasi yang wajar.
Manfaat observasi untuk pemahaman individu atau konseli dengan rincian, diperoleh data perilaku spontan secara natural, diketahui intensitas perilaku secara detail, dan diketahui penyebab munculnya perilaku. Catatan anekdot populer disebut belangko observasi, ialah catatan yang menggambarkan perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam situasi apa adanya. Gambaran ini diambil secara sistematis dan diharapkan tidak bercampur baur dengan berbagai macam interpretasi, walau dalam kenyataannya biasa sering bercampur antar kejadian dan interpretasinya. Tipe catatan anekdot: A. Tipe deskriptif, B. Tipe interpretatif, C. Tipe evaluatif. Fungsi catatan anekdot 1. Memperoleh pemahaman yang lebih tepat tentang individu yang diamati. 2. Memperoleh pemahaman tentang sebab-sebab dari suatu perilaku individu bersangkutan. 3. Mengembangkan cara-cara untuk menyesuaikan diri dengan masalah-masalah dan kebutuhan individu yang bersangkutan. 3. Daftar cek masalah atau DCM. Pemahaman daftar cek masalah DCM. Daftar cek masalah adalah sebuah daftar kemungkinan masalah yang tersusun untuk merangsang atau memancing pengaturan masalah yang pernah atau sedang dialami oleh seseorang yang menyangkut keadaan pribadi seperti sikap, minat, kondisi jasmania, hubungan sosial kejiwaan, kondisi rumah dan keluarga, dan lain-lain. Hidayah 2000. Angket Questionnaire. Pemahaman questionnaire. Questionnaire adalah alat pengumpul data yang berupa serangkaian pertanyaan tertulis yang diajukan kepada konseli atau responden untuk memperoleh jawaban secara tertulis. Angket atau questionnaire adalah seperangkat pertanyaan yang harus dijawab oleh subjek yang digunakan untuk mengubah berbagai keterangan yang langsung diberikan oleh subjek menjadi data, serta dapat pula digunakan untuk mengungkapkan pengalaman-pengalaman yang telah dialami oleh subjek pada masa lampau maupun pengalaman pada masa ini. Keterangan dari subjek dapat diubah menjadi data kuantitatif dengan cara menghitung jumlah jawaban yang diberikan subjek. Sekian penyampaian materi dari kelompok 2, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.